Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Deso. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan tentunya dimurahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Oke, dalam segmen kali ini channel Singo Deso akan berbagi info kepada panjenengan semuanya, baik yang berada di Korea ataupun yang kawan-kawan yang masih berada di rumah yang akan berangkat ke Korea, ataupun kawan-kawan yang pengen bekerja ke Korea dan mencari informasi tentang Korea. Dan saat ini channel Singondeso akan berbagi info tentang gaji TKI Korea ataupun kenaikan gaji TKI Korea tahun 2021. Berapakah kenaikan gajinya, kenaikan upah per jamnya? Nah, untuk kali ini upah per jamnya di Korea sudah diputuskan ya. Biasanya setiap bulan 7 setiap tahun itu sudah ada kabar bahwa tahun depannya itu kenaikan gaji sudah diketahui. Itu sejak dari dulu seperti itu. Nah, untuk gaji tenaga kerja Korea, orang asing ataupun yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Korea itu naiknya untuk tahun depan itu tahun 2021 adalah sekitar 1,5%. Jadi itu sedikit banget, tapi alhamdulillah naik dan lebih baik sedikit akan tetapi menyenangkan begitu kan. Kenapa kok senang? Begini kawan-kawan, saya ceritakan kemarin pada 2018 itu naiknya signifikan banget, yaitu sekitaran 16,4%. Jadi itu sangat tinggi banget. Terus buat kita tentu senang banget kan. Akan tetapi efeknya yang tidak bagus adalah banyak pabrik-pabrik di Korea ini tidak bisa menggaji karyawannya, ataupun banyak pabrik di Korea yang kolap. Jadi begini, karena kenaikannya gaji sedemikian rupa sehingga banyak banget di Korea ini pabrik yang bangkrut ataupun mengurangi karyawan ataupun mengurangi hari kerja ataupun mengurangi jam kerja. Jadi gajinya naik akan tetapi hasil akhirnya itu tetap sama atau bisa dibilang juga di bawah gaji yang sebelumnya. Seperti di pabrik saya juga demikian, bahwa dulu itu kerja 1 minggu 6 hari, jadi hari Senin sampai Sabtu itu kerja dan kerjanya 12 jam. Akan tetapi karena kenaikan yang begitu tinggi pada 2018 itu, akhirnya jam kerja dikurangi menjadi 10 jam dan hari kerja pun dikurangi menjadi 5 hari. Jadi dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi sekarang Sabtu sama Minggu libur. Banyak sekali pabrik di Korea itu karena kenaikan gaji 2018 itu yang demikian, mengurangi karyawan ataupun mengurangi jam kerja dan lain sebagainya. Belum lagi ketambahan tahun 2019 akhir, yaitu lahirnya wabah corona ya. Sampai sekarang pun demikian. Jadi untuk di Korea tidak terlepas juga dari efek yang tidak bagus dari penyebaran corona tersebut. Jadi efeknya banyak pabrik yang berhenti beroperasi, banyak pabrik yang bangkrut, banyak pengurangan karyawan, banyak pengurangan jam kerja, banyak pengurangan hari kerja dan lain sebagainya. Itu efeknya demikian. Akan tetapi untuk tahun 2021 itu kenaikannya 1,5% atau 1,5%, yaitu yang tahun 2020 ya. Yang 2020 itu sekitar naiknya 2,9%. Yang 2020 gaji per jam itu 8.590. Nah, untuk gaji tahun depan 2021 satu jamnya per jamnya itu adalah 8.720 won. Jadi naiknya sangat sedikit ya dibanding yang 2018 itu 16,4% dari kenaikan gaji dari tahun 2017. Nah, tahun 2018 ini sedikit saya ceritakan ulas balik ya, kilas balik. Tahun 2018 itu 7.530. Nah, tahun 2017-nya
Oke, kebalik ya. Oke, kilas balik sedikit, kisah balik ke tahun 2017 itu naiknya 7,3% ya. Itu 6.470 won per jam. Nah, langsung naik sangat drastis dari 7,3% menjadi 16,4% tahun 2018, sehingga naiknya gaji juga berpengaruh, yaitu 7.530. Nah, itu banyak banget. Waktu itu saya sangat senang sekali, senang banget, dipakai banget ya. Itu naiknya gaji demikian, sehingga kita menerima gaji dan kirim ke Indonesia banyak sekali. Akan tetapi apa yang terjadi, bahwa ternyata Tuhan berkehendak lain. Ternyata juga dari 12 jam dikurangi menjadi 10 jam kerja setiap hari. Terus kemudian dari seminggu kerja 6 hari dikurangi menjadi 5 hari. Terus kemudian kalau tidak seperti itu, banyak sekali potongan-potongan yang diberikan kepada kita. Seperti satu contoh, ini pabrik saya dulu dulu itu kisuksa atau kamar itu tidak membayar alias gratis, tapi sekarang itu per bulan dipotong 150.000 won. Coba bayangkan, dari gratis menjadi 150 won. 150.000 won kalau di Indonesia kan ya sekitaran 1 juta ya, 1.700.000 untuk tukaran saat ini. Itu untuk biaya tidurnya saja ya, belum lagi makan dan lain sebagainya. Tentu mengakibatkan semuanya kenaikan. Nah, alhamdulillah untuk kenaikan yang tahun 2021 ini tidak tinggi, jadi sangat, mari kita bersemangat, mari kita tetap fighting, dan tentunya juga menambah pengalaman kita untuk mengirit, untuk untuk mengolah gaji kita sedemikian rupa agar dikirim ke Indonesia sesuai dengan harapan kita, dan tentunya juga membuat kita tidak foya-foya ya. Jadi pengalaman sebagai guru terbaik buat kita. Jadi mungkin ada juga sih teman-teman yang berada di Korea ini yang pabriknya bonafit, yang pabriknya gede, yang pabriknya lancar, itu kenaikan 1,5% untuk tahun depan 2021 itu menganggap sangat sedikit sekali dan seperti itu. Kan tetapi banyak juga dari teman-teman kita yang senasib sama saya, pabriknya kayak seperti home industry dan lain sebagainya, pabrik kecil seperti itu. Sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali, sehingga kita masih bisa berlanjut bekerja di Korea, masih berlanjut bekerja di pabriknya masing-masing tanpa ada pengurangan karyawan ataupun pengurangan jam kerja. Demikian sharing dari channel Singon Deso. Apabila ada kata kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.